Jadi proses transfer knowledge yang menurut aku tuh secara terus-menerus itu yang membuat aku ngerasa I am improving myself every day. I am improving myself every time. That's why I feel like, I found my way, I found my life. Kayaknya aku emang beneran cintanya di pendidikan sih. Gap dari pemikiran cara pandangnya aja udah beda gitu. Jadi that's why tadi aku komen, bisa jadi kita yang mungkin tidak adapt how the way this Gen Z itu melihat this world nowadays gitu. Karena udah ada gap dari pemikiran tadi. Dan itu juga terjadi di saya, dan saya sendiri culture shock. Karena dulu kuliah harus ngeprint. Iya. Terus ketika aku S2 itu bawa laptop, teman-teman di mana-mana tuh udah pada bawa laptop semua. Jadi nulis di note itu udah nggak ada. Iya bener. Ketika ditanya makanan khas Balikpapan apa ya? Hai Tribuners, balik lagi nih bersama Ami di Obsesif. Nah biasanya kan kita sudah lama ya nggak ngeliat Ami di Obsesif. Nah di segmen Obsesif pada hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial. It's a very independent and super power woman di sini. Halo Kak Romi, gimana kabarnya hari ini? Baik banget. Halo. Wah pastinya sehat ya, walaupun cuacanya lagi panas sebenarnya Tribuners. Nah Tribuners, why? Kenapa aku mengatakan kalau dia adalah super independent and powerful woman? Kita bakal menelisik dan juga mengenal sosok dari Kak Romi yang pastinya Tribuners bakal setuju banget sama Ami kenapa aku sebut powerful woman. Tapi kita kenalan dulu ya mungkin ya Kak Romi ya. Kak Romi ini apa sih? Maksudnya kayak semacam apakah seorang, maksudnya menceritakan profesinya dulu deh, silakan. Oke, terima kasih Mbak Ami, tadi udah dikenalin juga. Kenalin aku Romiana, bisa dipanggil Omi, dan saat ini berprofesi sebagai tenaga pengajar. Wow. Ya, jadi menjadi dosen LB juga, dosen luar biasa di Universitas Airlangga Surabaya, dan menjadi guru bahasa Inggris juga di salah satu English course di Indonesia. Wow. Ya, dan background pendidikan juga, dan baru aja menyelesaikan studi S2 di kajian sastra dan budaya, lebih khususnya di kajian budaya di Universitas Airlangga Surabaya. Ya, nah Tribuners, Ami perlu highlight kalau Kak Romi ini menyelesaikan studi S2-nya dengan IPK 4,0 dengan rentang waktu itu cuma 1,5 tahun. Tribuners, coba bayangin, luar biasa, S2 dengan GPA atau IPK yang sempurna dengan kurun waktu cuma 1,5 tahun. Nah, itu baru satu poin saja kenapa Ami menyebutnya sebagai super independent woman. Tapi kita bakal menelisik lagi nih tentang Kak Romi ya pastinya. Nah Kak Romi, kita masuk dulu deh tentang profesinya Kak Romi sebagai pengajar nih ya. Apa yang membuat Kak Romi itu tergerak untuk mengajar? Apalagi maksudnya kita buka-bukaan aja nih, orang-orang masih menganggap negatif sebagai orang yang berprofesi mengajar. Karena beberapa yang bilang, Anda gajinya dikit gitu kan, kayak semacam Anda sekarang guru-guru sekarang itu suka diviralkan di sosmed, padahal kita cuma menegur nih. Nah, menurut Kak Romi kenapa tergerak untuk, maksudnya kayak Kak Romi S2, you can choose everything, yang bisa profesi apapun yang kakak pilih itu bisa, dan why you choose to mengajar? Oke, pertanyaan menarik banget. Dan ini tuh pertanyaan yang sebenarnya sempat aku tanyain ke diri aku juga gitu. Sebenarnya dulu ketika ditanya waktu SMA ya, ditanya cita-cita jadi apa, nggak pernah terbesit sedikit pun pengen jadi guru. Satu, karena takut dibully, murid gitu ya. Jadi takut gitu. Ada banyak ketakutan, aku kayaknya nggak bisa ngajar deh. Tapi turns out waktu itu aku pernah menjadi guru di salah satu English course ternama di Indonesia. Boleh disebut nama nggak ini? Boleh. Oh ya, di English First. Jadi sejak aku benar-benar terjun di pendidikan di INGF waktu itu, aku benar-benar nemuin bahwasanya wah, luar biasa sekali. Aku sebelumnya udah pernah kerja di pemerintahan, aku udah pernah kerja di sektor private, di retail udah pernah, dan ternyata aku ngerasa bahwasanya hidup aku kayaknya pengen aku habisin untuk menjadi seorang tenaga pengajar deh. Karena dalam mengajar itu, to be honest, menurut aku itu nggak bisa kita hanya menilai dari segi income. Kita nggak bisa menilai hanya dari segi pendapatan yang
kayaknya nggak sebanyak kalau kita kerja di private sector atau sektor yang lain. Tapi lebih ke kebermanfaatan yang menurut aku kalau ada di pendidikan, satu aku bisa turut mengikuti proses progres dari anak-anak yang aku ajarin, which is itu menurut aku itu menyenangkan sekali. Dan yang kedua, aku bisa membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, karena memang aku suka banget belajar. Dan menurut aku ketika aku terjun di dunia pendidikan itu aku menjadi orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Artinya aku bisa belajar dari muridku yang bahkan mungkin mereka masih usianya 5 tahun. Aku bisa belajar dari mahasiswaku yang usianya jauh lebih muda dari aku. Jadi proses transfer knowledge yang menurut aku tuh secara terus-menerus itu yang membuat aku ngerasa I am improving myself every day. I am improving myself every time. That's why I feel like I found my way, I found my life. Kayaknya aku emang beneran cintanya di pendidikan sih. Wow, luar biasa sih. Dan itu maksudnya salah satu hal yang menurut Ami itu luar biasa. Kenapa? Karena ya maksudnya untuk zaman sekarang itu masih susah berpikir bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan suka hati ya, dan juga dengan niat untuk mengembangkan Indonesia lebih tepatnya ya. Karena ya to be honest, kita kerja itu untuk diri kita sendiri, untuk keegoisan diri kita sendiri. I work to survive gitu ya, untuk dunia ini. Tapi untuk Kak Romi sendiri, dia selain bekerja untuk dirinya sendiri, dia juga ingin agar pendidikan di Indonesia khususnya untuk generasi-generasi penerus kita juga Tribuners agar bisa berproses juga. Dan ini jadi akhirnya menyambung ke Ami nih, misalkan sekarang ini kan kita selalu menyebutnya dengan Gen Z nih. Exactly. Ya, Gen Z yang katanya itu susah diatur terus. Ya maksudnya, I'm not gonna lie, aku kelahiran Gen Z ya. Lahir tahun berapa? Ya, 97. Gen Z awal ya? Gen Z. Belum Gen Z ya berarti? Ya, aku milenial akhir gitu ya. Ada apa-apa kita agak tersentuh Gen Z ya. Nah, kita kan tahu kalau selalu orang itu berkata kayak Gen Z itu susah diatur, Gen Z itu belajar bentar-bentar diviralkan, padahal cuma ditegur guru. Kalau menurut kakak sendiri dengan segala pemaparannya yang like super inovatif dan juga positif itu, Gen Z itu seperti apa Kak? Oke, jadi ini pengalaman ketika ngajar mahasiswa. Menarik sekali mengajar Gen Z ya teman-teman. Kenapa? Karena aku kan dulu D3 itu tahun 2014. Jadi aku di Unair, aku lulusan D3 itu di Unair, S1 aku ahli jenis itu di Unair, ahli jenjang itu di Unair kayak S1. Terus sempet gap 4 tahun baru aku lanjut S2. Jadi aku baru S2 tahun 2023 kemarin dan baru lulus tahun ini gitu. Dan yang menariknya adalah aku menemukan perbedaan ketika aku kuliah dulu, anak D3 dan juga S1 aku gitu dulu gimana sama ketika ngajar teman-teman Gen Z. Satu hal yang memang sangat kelihatan itu adalah Gen Z itu adalah anak-anak yang sangat terbuka. Oke. Ya, sangat terbuka sekali. Mungkin karena memang sejak lahir mereka sudah terbuka, sudah disuguhkan oleh lingkungan yang memang sangat-sangat entah itu informasi yang begitu terbuka dan you know that technology also affects our life, right? Benar. Nah, jadi termasuk juga culture-nya gitu. Nah, akhirnya aku merasa bahwasanya benar ya teman-teman Gen Z itu orangnya sangat terbuka. Dulu kalau misalnya kita dapat nilai misalnya yang dapatnya AB gitu atau A gitu, ya udah terima aja nggak sih gitu loh. Dapat aja gitu, ya udah terima aja gitu, nggak apa-apa, kita nggak ada yang protes. Ya udah paling protesnya ini kok aku dapetnya gini, tapi udah nggak apa-apa terima gitu. Ya, benar. Mungkin itu juga karena sistem pendidikan kita yang sebelum-sebelumnya itu membiasakan kita untuk menerima aja apa kata guru. Guru itu atau dosen itu adalah jauh lebih tahu dan jauh lebih baik dibandingkan kita gitu kan. Kalau kita kami ya di millennials dulu kan. Nah, sekarang itu kita sangat open. Jadi dosen itu memberikan waktu atau memberikan kesempatan kepada teman-teman Gen Z ini, mahasiswa-mahasiswa aku, kalau misalnya mereka mau ada perbaikan, ada yang mau menyanggah nggak nilainya, kenapa kok dapatnya ini. Itu terjadi gitu sekarang. Suatu hal yang menurut aku, wah itu so very different with me. Ketika aku dulu D3 dan S1 ya udah terima aja. Dan sekarang teman-teman itu sangat terbuka untuk memberikan pandangan-pandangan mereka gitu.
Termasuk juga mereka kalau misalnya nggak sepakat dengan sesuatu ya mereka akan menyampaikan. Sama halnya juga ketika lagi di kelas menjelaskan materi segala macam gitu, even kayak sederhana kontrak kuliah, saya juga selalu memberikan tawaran kepada teman, gimana teman-teman mau nggak kalau gini? Gimana kalau teman-teman, ini penawaran dari saya, teman-teman sepakat apa enggak? Oke, sepakat gitu. Jadi saya sebagai milenial, saya mengajar Gen Z juga akhirnya harus adaptif dengan karakternya teman-teman Gen Z yang sangat terbuka tadi. Dan menarik aja sih menurut aku, kayak oh wow, ini kita bedanya kayaknya baru beda satu generasi gitu. Bener. Akhirnya aku sebagai guru milenials ini, guru milenials ataupun dosen milenials ini harus juga mengikuti gaya berpikirnya teman-teman Gen Z supaya mereka tuh nyaman gitu. Jadi saya ketika ngajar itu menempatkan diri sebagai teman. Jadi di kelas itu dibuat sesantai mungkin, dibuat se-Gen Z mungkin gitu, supaya mereka tuh juga mendapatkan experience belajar yang nggak kaku. Karena kan kalau misalnya mungkin yang mengajar itu yang baby boomer atau mungkin yang generasi sebelum millennials, itu gapnya kan jauh sekali dengan Gen Z, dan biasanya kan hanya satu interaksinya kan kurang gitu. Nah akhirnya saya juga melihat teman-teman Gen Z yang sangat terbuka itu tadi dengan karakter mereka yang begitu unik, yang tidak bisa untuk terlalu dikerasin gitu ya. Kalau kita kan dulu sekolah yang milenial ini, buku panjang dipukul, minta-minta dilempar sama penghapus, itu adalah hal yang biasa bagi kita. Bahkan kalau kita pulang, kita dimarahin lagi nih sama orang tua. Dimarahin sama orang tua, kamu pasti nakal di sekolah ya, karena makanya kamu dimarahin gitu. Nah kalau ini sekarang kita benar-benar itu udah switch banget, itu udah nggak kayak gitu lagi gitu. Iya benar. Jadi akhirnya ya adapt. Iya adapt. Dan apakah dengan misalkan perlakuan kita ketika kita kita sebagai Ami, sebagai Gen Z awal, dan kakak sebagai milenial akhir diajarkan oleh atau dibesarkan dan diajari oleh boomers dengan perlakuan yang berbeda, itu pasti kita bakal langsung kayak menerima aja seperti yang kakak bilang barusan nih. Ya udah, karena kita memang menganggap guru dan juga dosen dan pengajar lainnya orang tua itu lebih tinggi dari kita dan jauh lebih tahu dari kita. Tapi apakah dengan Gen Z yang berpikiran bahwa kita tuh masih bisa mengeksplor, Gen Z kan seperti itu, kayak kita bisa banget. Benar, kita mengeksploratif banget. Kamu pemikirannya terlalu tua, kalau ceritanya kasarnya seperti itu Gen Z. Aku bisa do better. Ya, do better gitu. Apakah bagi kakak itu negatif atau positif nih? Oke, kalau bagi aku pribadi sih itu positif. Jadi kalau aku melihatnya itu adalah bagian daripada memang mereka itu sudah dibesarkan oleh lingkungan atau social construction yang sedemikian rupa. Jadi ini menarik ke belakang, ini berkaitan juga dengan salah satu teori di ilmu sosial ya, bahwasanya kita itu hidup itu, kalau kata Michel Foucault, salah satu filosofer dari luar yang menjelaskan terkait dengan diskurs analisis itu pernah mengatakan bahwasanya kita itu hidup di masyarakat itu tergantung atau melalui proses konstruksi. Jadi itu juga disampaikan juga oleh teori-teori sebelumnya seperti Althusser gitu, mengatakan bahwasanya masyarakat itu yang contohnya ya, bahasa mudahnya itu adalah ya kita sekarang itu sebenarnya adalah hasil dari konstruksi konstruksi dari sosial gitu, konstruksi sosial, bentukan dari bagaimana kehidupan kita in general itu, ataupun mereka yang memiliki kuasa yang lebih tinggi itu bisa mengkonstruksi kita sedemikian rupa, dan itu juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Ketika aku melihat fenomena Gen Z yang seperti tadi disampaikan, mereka eksploratif, terus mereka suka rebel gitu ya. Oh ini nggak benar nih, gini. Menurut aku itu adalah suatu hal yang memang perlu diwajarkan dalam artian ya karena memang mereka sudah lahir dengan situasi dan kondisi yang sedemikian rupa juga. Benar. Kalau kita dulu kan masa jembatan ya, masih di jembatan antara perkembangan teknologi ataupun digitalisasi. Karena kan digitalisasi itu baru ada di tahun 1990-an ke tahun 2000-an. Kita dulu masa transisi banget dari yang kita nggak punya HP
Jadi punya HP jadi yang punya smartphone. HP yang smartphone Iya, gitu. benar. Nah, Gen Z itu yang lahir 1997, terutama teman-teman yang 2000-an, mereka udah menikmati warnet sejak mereka baru lahir gitu. Dari kecil udah ada internet, udah menikmati suguhan teknologi itu. Sedangkan dan itu juga berpengaruh gitu bagaimana kecepatan informasi yang mereka dapatkan itu kepada individu-individu yang lahir di usia tersebut. Itu yang menurut aku ya itu wajar ketika mereka merasa kayaknya nggak gini deh, kayaknya nggak gitu. Aku melihat itu sebagai suatu hal yang positif selama memang di sana ranahnya itu tidak untuk blaming atau menjatuhkan orang lain gitu. Benar, atau pastinya. Untuk menunjukkan dirinya lebih ini tapi tidak menghormati yang lebih tua gitu. Artinya mereka berada di fasenya mereka. Mereka memang hidup di eranya mereka dengan informasi yang begitu luar biasa besar dan sangat terbuka untuk mereka ambil. Mereka hidup di fase yang itu, di era itu gitu. Jadi kalau ya selama memang mereka tidak menggunakan informasi itu untuk hal-hal yang sifatnya negatif dan merugikan orang lain, I think it's still okay. I see it normal ya pastinya. Dan in the end itu adalah peran kakak nih sebagai pengajar dan pastinya juga orang tua untuk mengarahkan Gen Z ini ke hal-hal yang pastinya positif. Betul. Karena kita selalu menitik beratkan kepada si Gen Z yang bermasalah. Pokoknya Gen Z yang bermasalah. Padahal kita sebagai Gen Z awal dan juga milenial dan pastinya boomers adalah yang bertanggung jawab untuk membesarkan si Gen Z ini dengan teknologi yang pastinya sudah berkembang sekarang yang pastinya itu menjadi tantangan yang jauh lebih besar kan Kak ya. Benar. Tadi mau nambahin terkadang kita yang Gen Z-nya yang salah atau cara berpikir kita yang nggak mau adaptif. Menurut aku kadang gitu sih. Jadi in some ways kita juga harus bisa melihat. Jadi ketika aku S2 memang kan dilatih untuk melihat segala suatu hal itu secara komprehensif. Gitu. Dan akhirnya aku belajar bahwasanya melihat suatu permasalahan itu tidak hanya kayak outer framing, misalnya Gen Z itu anak-anaknya seperti ini terus akhirnya aku harus mempercayai itu, enggak. Dan ternyata tadi harus menelisik balik kenapa sih kok mereka itu karakternya mostly itu sama dengan karakternya seperti ini gitu. Ya karena memang itu tadi gitu loh, mereka lahir udah dengan keadaan lingkungan sosial yang sedemikian rupa yang akhirnya membentuk mereka seperti itu. Jadi terkadang kan kita dibesarkan dengan banyak nilai-nilai luhur dari boomer gitu kan, nilai-nilai yang mungkin bahkan generasi milenial sekarang pun itu menurut aku juga bisa dikatakan udah banyak nilai-nilai luhur kita dalam artian yang kita ragukan. Artinya ini mitos, ini apa segala macam itu semakin ke Gen Z semakin hilang juga gitu kan. Benar. Yang akhirnya dengan fenomena-fenomena sosial atau fenomena budaya yang ada di masyarakat pun juga membuat teman-teman Gen Z ini banyak mempertanyakan karena kepercayaan atau pemikiran orang-orang boomer dengan Gen Z ini udah beda. Udah berbeda sekali. Boomer masih banyak memegang nilai-nilai falsafah atau filosofi yang memang dibawa oleh para Gen X gitu kan. Ini dari Gen X ke baby boomer itu kita masih banyak sekali memegang nilai-nilai luhur yang mungkin sekarang kebanyakan kita bilang itu mitos atau seperti apa. Ya, benar. Itu gapnya udah jauh banget. Jadi dari situ aja udah bisa dilihat bahwasanya gap dari pemikiran cara pandangnya aja udah beda gitu. Jadi that's why tadi aku komen bisa jadi kita yang mungkin tidak adapt how the way this Gen Z itu melihat this world nowadays karena udah ada gap dari pemikiran tadi. Wow. Oke, kalau ceritanya kita ngomongin kakak sebagai pengajar yang ada di Gen Z nih, gimana? Boleh nggak sih ceritakan sedikit aja tentang pengalaman kakak ketika mengajar Gen Z yang pastinya berbeda banget ketika kakak lagi kuliah dan menjalankan kuliah nih. Apa yang unik dari Gen Z menurut kakak? Mereka itu sangat ekspresif. Mereka tuh sangat mudah untuk mengekspresikan diri mereka. Terus ketika ngajar di kelas itu mereka itu juga mereka itu ya ekspresif karena mungkin mereka tuh eksploratif juga. Terus mereka tuh sangat terbuka juga gitu. Jadi in some ways ketika misalnya saya menanyakan pendapat terkadang kan
ada nih mahasiswa yang kayaknya takut untuk bicara, kayaknya nggak mau deh ngasih pendapat gitu. Benar. Sedangkan saya ini mencoba untuk memberikan experience di kelas itu. Teman-teman kalau di kelas saya, silakan kalian berikan aja masukan apa yang pengen kalian lakukan gitu di kelas. Saya akan sangat terbuka. Wow. Jadi aku di kelas itu membuat kelas aku tuh sebagai tempat untuk mereka itu saling berekspresi. Silahkan kalian itu explore diri kalian. Bahkan kan aku ngajar juga job interview nih misalnya. Aku menyediakan form buat mereka. Jadi aku minta ke mereka, silahkan kalian pilih 2 perusahaan yang kalian impikan kalau kalian akan ada di sana. Wow. Jadi aku minta teman-teman silahkan tulis, terserah kalian di sini adalah di ruang kelas saya, kalian bebas mengekspresikan apa yang kalian inginkan, termasuk pekerjaan yang kalian benar-benar impikan di masa depan. Ada yang nulisnya di Google, ada yang di Apple, ada yang di di Shopee, ada yang di Tokopedia, ada yang perusahaan-perusahaan besar. Silahkan tulis aja. Dan saya berdoa semoga kalian ke depannya bisa benar-benar mencapai titik yang memang kalian pengen. Wow. Jadi ketika setelah saya setelah saya habis interview, kan itu interviewnya waktu itu secara online karena memang lebih memungkinkan untuk mengambil nilainya itu secara online. Dan ketika interview itu saya juga memberikan feedback secara one-on-one gitu kepada mahasiswa. Kalau misalnya kamu mau masuk di sini, kamu harus improve di bagian ini nih. Jadi misalnya kamu apply di perusahaan Google itu pengennya orang yang seperti apa? Dengan jawaban kamu yang seperti ini, apakah sudah sesuai atau belum gitu kan? Jadi aku pengen, dan ketika aku pengen teman-teman ini untuk improve dirinya, mereka juga sangat terbuka gitu. Maksudnya, terima kasih banyak ya Mem sudah ngasih insight gini, boleh nggak kalau misalnya aku tanya ini gitu. Jadi mereka itu sangat eksploratif, mereka sangat terbuka, dan menurut aku tuh kayak itu menjadi sebuah experience mengajar yang luar biasa gitu. Ketika teman-teman mahasiswa dengan saya itu udah nggak ada barrier, yang artinya ya tetaplah harus saling menghargai aja gitu. Tapi nilai sebagai dosen dan juga mahasiswa juga harus tetap dipegang. Tapi ketika kita berbicara ataupun membahas tentang sebuah materi perkuliahan, aku lebih senang kalau teman-teman itu menganggap saya di kelas itu sebagai teman gitu. Wah, luar biasa. Karena itu membuat teman-teman Gen Z ini yang sangat eksploratif ini bisa lebih nyaman untuk bisa mengeksplorasi atau mengekspresikan dirinya di kelas. Bahkan sering ada games juga yang unpredictable gitu, dan mereka juga nggak takut untuk ekspresikan itu gitu. Oke, sebelum kita melebar lagi nih Kak, kita masih ngomongin sedikit tentang Gen Z khususnya di dunia teknologi. Pembelajaran sekarang selalu menggunakan teknologi pastinya. Setiap mahasiswa atau setiap siswa diwajibkan, nggak usah mahasiswa deh, kalau mahasiswa memang wajib. Siswa itu diwajibkan untuk mempunyai laptop atau tab atau HP untuk kayak semacam mendapatkan pelajaran dan lain sebagainya. Dan itu membuat buku sebagai jadi terkikis pemakaiannya. Dan akhirnya teknologi itu menjadi adiktif untuk Gen Z. Oke, beberapa ada yang mengatakan teknologi itu bisa dipakai sebagai hal-hal yang positif. Membaca buku dalam tab juga udah bisa, membaca buku di laptop bisa, HP bisa. In the end, buku itu jadi semakin terkikis, orang jadi malas baca buku. Bahkan orang yang membaca buku dianggap kayak, are you a nerd? Gitu-gitu, kayak, kamu baca buku? Hal yang aneh. Iya, selalu baca buku. Bahkan ada yang bilang kayak, baca buku itu semacam privilege aja gitu. Karena ya, everything can be diakses menggunakan gadget. Nah, kakak nih sebagai pengajar, apakah kakak bakal menggalakkan untuk tetap membaca buku, ataukah kakak menganggap kayak ya udah teknologi must go on gitu, kita menggunakan ya teknologi aja, tapi akhirnya ya buku jadi tergerus. Gimana nih menurut kakak? Menarik banget pertanyaannya. Karena it also happens to me gitu ya. Karena S2 kan harus banyak baca kan, dan
selama ini aku juga nggak pernah di-force sama dosen-dosen aku untuk membaca buku yang dalam cetak, kecuali memang kalau memang semuanya ada online, ada dalam bentuk digitalnya nggak apa-apa. Selama informasi itu memang bisa diakses dan kamu mendapatkan informasi dari buku itu ya nggak masalah gitu. Dosen-dosen aku juga memberlakukan seperti itu, dan ya aku juga memberlakukan kepada mahasiswa gitu. Jadi kalau dulu zaman aku kuliah ini nih, salah satu juga tadi aku lupa ngomong. Dulu wajib ngeprint. Iya. Dulu kuliah itu wajib ngeprint. Bener. Sekarang mahasiswa dimintain ngeprint. Aduh, kan udah bisa dilihat dari HP. Bisa gitu. dikirim email nih gitu. Bisa ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya sekarang udah nggak ada itu ngeprint. Jadi semuanya itu dibuat seperti efisien mungkin gitu dan sehemat mungkin gitu, karena mahasiswa nggak perlu ngeprint lagi. Kalau aku pribadi melihatnya, kalau memang itu di dalam ranah akademik ya it's okay, it's fine. Mereka silahkan membawa tab selama saya tekankan kepada mereka, jangan gunakan gadget untuk chatting, untuk ya hal-hal yang di luar dari akademik lah ketika kalian di kelas. Kalau memang sifatnya urgent ya nggak apa-apa, saya percayakan sama kalian. Jadi di kelas saya bilang saya percayakan sama teman-teman, silahkan kalian boleh buka laptop, kalian boleh buka HP untuk mengakses buku yang atau mata ajar yang atau buku yang memang kita pakai untuk di mata kuliah ini, nggak masalah gitu. Dan itu juga terjadi di saya. Dan saya sendiri culture shock. Karena dulu kuliah harus ngeprint. Iya. Terus ketika aku S2 itu bawa laptop, teman-teman di mana-mana tuh udah pada bawa laptop semua. Jadi nulis di note itu udah nggak ada. Iya benar. Sekarang itu udah semuanya itu buka laptop, dan terkadang pun juga teman-teman kayak mungkin ada yang sambil nonton bola, ada yang sambil main game gitu, ada gitu temanku juga ketika kuliah ada yang begitu gitu loh. Cuman ya itu ya dikembalikan lagi aja kepada masing-masing ya, karena sekarang kita mau memaksa untuk print out juga dari sisi ekonomi juga kan kita nggak tahu apakah itu memberatkan atau enggak. Dan kalau memang itu memberikan manfaat yang positif dengan tanda kutip di sini teman-teman bisa lebih berhemat, anak kos gitu bisa lebih berhemat ya nggak masalah lah. Tapi biasanya kalau aku di kelas sih nawarin teman-teman ada mau di print atau enggak gitu. Cuman sebagian kalau memang mata kuliahnya itu banyak latihan yang memang encourage mereka untuk nulis, writing itu ya diwajibkan untuk ngeprint. Kalau misalnya enggak ya enggak apa-apa. Nah itu berkaitan sama membaca tadi. Sekarang juga kan buku udah banyak beralih ke digital digital, semuanya serba digital, dan akhirnya kita semakin lambat laun sudah semakin beralih ke digital. Bahkan koran juga sekarang digital udah digital. Iya, benar. Karena memang ini eranya juga gitu loh. Kita tidak bisa it is unevitable. Ya kan? Ya kayak, pastinya tidak bisa dielak sudah. Kayak ya mau gimana lagi ya udah deh. Kita harus bisa beradaptasi lebih tepatnya. Namun sebenarnya itu tidak menghentikan kita untuk mencari ilmu ya Kak. Ya pastinya. Apalagi Kakak di dunia pengajar pastinya kian menggerus, pokoknya tetap harus mendorong orang-orang menggunakan gadget sebagai sesuatu yang positif di dalam bidang akademis pastinya. Ya nggak masalah, misalkan orang tidak suka menggunakan buku secara fisik, tapi mereka bisa mengaksesnya dengan digital. Karena ya pada akhirnya tidak bisa terelakkan lagi, ya modernisasi itu udah nggak bisa kita hindari, udah pastinya kayak teknologi ya udah. Iya benar. Yang harus kita lakukan sekarang hanyalah bisa beradaptasi dan juga menggunakan hal itu sebaik mungkin. Betul, bijak sana mungkin. Iya benar, luar biasa. Ini jawaban yang pastinya luar biasa ya Tribuners. Jawaban yang Ami itu sebenarnya wow mendengar. Karena ya maksudnya kayak semacam everyone punya opini masing-masing, tapi Kak Romi itu menjelaskan opininya yang benar-benar ya maksudnya sangat cocok untuk di dunia era digital sekarang, tapi pastinya tidak meninggalkan era tradisional di mana kita membaca buku fisik. Luar biasa. Betul. Sekarang kita masuk lagi nih ke personalnya Kak Romi ya. Pastinya selain Kakak ini berada di dunia pengajaran dan juga pendidikan, Kakak juga aku dengar-dengar juga sangat aktif di dunia sosial budaya. Khususnya nih Tribuners ada di Balikpapan. Mungkin salah satunya adalah Kak Romi ini sangat aktif
aktif di dunia ekonomi kreatif ya yang berada di Balikpapan. Mungkin bisa nih Kak dijelaskan apa sih ekonomi kreatif yang ada di Balikpapan itu sebelumnya? Oke. Subsektornya atau apanya nih? Ya boleh subsektornya. Jadi kalau ekonomi kreatif di Balikpapan ini bisa dikatakan masih dalam proses berkembang. Jadi walaupun memang sebenarnya Balikpapan pernah dinobatkan sebagai kota kreatif, salah satu kota kreatif di Indonesia tahun 2021 lalu. Nah, tapi memang pada saat itu subsektor yang yang mendapatkan atau yang membuat Balikpapan menjadi salah satu kota kreatif itu adalah aplikasi dan game. Oke. Walaupun sebenarnya mungkin kita juga bertanya-tanya kok bisa gitu kan ya. Ya karena memang salah satu ya kok bisa apa nih aplikasi dan game yang terdevelop di kota Balikpapan gitu kan. Tapi sebenarnya salah satu faktor kenapa waktu itu aplikasi dan game karena memang fasilitasnya dibandingkan dengan beberapa subsektor lainnya karena ekonomi kreatif itu terdapat 17 subsektor. Oke, dan di Kota Balikpapan sendiri pada masa pemerintahan Pak Rizal Effendi, kalau tidak salah waktu itu memang fokusnya salah satunya yang dilirik itu adalah batik. Dari subsektor kriya, lalu ada aplikasi dan game. Jadi memang pada saat itu sama kuliner juga kalau nggak salah. Nah jadi antara kriya dan juga aplikasi dan game. Nah ternyata memang dari segi fasilitas dan kemajuan ekosistemnya dalam tanda kutip di situ memang aplikasi dan game itu lebih unggul dibandingkan yang kriya ini tadi. Gitu. Akhirnya ya makanya yang terpilih adalah aplikasi dan game. Oke. Nah jadi sebenarnya kita sekarang ini kalau bisa dikatakan ya masih dalam proses pengembangan gitu. Jadi sedang mencari-cari juga nih Kota Balikpapan apa sih ekonomi kreatif yang memang harus munculkan gitu. Karena kan tadi 17 subsektor tuh banyak banget gitu. Oke. Dan tadi juga Ami sempat mendengar nih Tribuners, Kak Romi sempat menyinggung tentang batik ya pastinya. Dan juga Balikpapan itu awalnya dikenal sebagai kota minyak ya. Benar. Yang kita itu Ami sebagai orang Balikpapan yang lahir di Balikpapan itu tidak tahu identitas Balikpapan itu apa. Wajar. Iya, kita tidak tahu. Itu adalah wajar. Iya, wajar. Tidak sendiri. Bener. Ketika ditanya makanan khas Balikpapan apa? Apa ya? Terus apakah Balikpapan itu punya baju daerah tradisional kah dan juga suku aslinya apa? Ami tuh bingung menjawab ketika Ami sedang kuliah di luar kota nih. Ketika ditanya langsung kayak apa ya? Ujung-ujungnya Ami menjawab Dayak. Iya. Ujung-ujungnya Ami menjawab Dayak. Oh gitu. Tapi ternyata ya, maksudnya Balikpapan itu adalah orang yang masuk merantau ke Balikpapan hingga akhirnya disebutlah sebagai kota minyak ini karena kita adalah sebagai kota pekerja. Nah, Tribuners di sini Kak Romi itu menganalisa dan juga turut serta untuk mengetahui proses dari Balikpapan yang menjadi kota minyak menjadi kota yang memiliki budaya. Salah satunya adalah batik Balikpapan. Tapi sebelum itu kita bakal bertanya dulu, Kak, gimana sih prosesnya batik Balikpapan yang dari kota minyak ini hingga akhirnya diperkenalkan memiliki budaya, salah satunya adalah batik Balikpapan. Dan pastinya ini beda ya batik Balikpapan dari batik-batik yang kalian nih. Tribuners, gimana nih Kak? Dan mungkin bahkan ada yang nanya, emang Balikpapan punya batik? Iya benar. Nah di sini Tribuners kalian bakal dikenalkan batik Balikpapan. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah hasil dari penelitian saya ketika S2. Jadi memang saya mengambil, karena saya kan S2-nya kajian budaya dan mengambil fokusnya itu di identitas budaya, lokalitas budaya, dan ya saya mengambil itu fokusnya di batik Balikpapan. Nah, kenapa kok batik Balikpapan yang saya teliti highlight, gitu? Ya? Karena yang menarik itu kan kota Balikpapan ini adalah kota minyak. Terus kok bisa dia tiba-tiba punya batik? Pertanyaan dasar, kok bisa dia tiba-tiba punya batik? Sedangkan batik itu sangat identik dengan Jawa. Benar sekali ya. Dan apa korelasinya minyak, industri minyak dan juga batik, dan bagaimana itu saling menopang satu sama lain hingga akhirnya tetap masih ada batik sampai sekarang gitu kan. Nah jadi sebenarnya singkat cerita, dari hasil penelitian saya itu pada saat itu saya menelisik perjalanan batik di Balikpapan yang sebenarnya sudah dari tahun 1983. Jadi sebenarnya udah lama banget, tapi dulu 1983 itu masih dalam inisiasi. Jadi masih inisiasi
untuk ada batik gitu ya. Nah, cuman mulai adanya pelatihan itu pada tahun 1991 yang dilakukan oleh pemerintah kota dan disupport oleh pemerintah provinsi waktu itu. Karena memang waktu itu memang sudah mulai digencarkan untuk kearifan lokal. Nah, cuma waktu itu bukan batik, tapi waktu itu masih dalam bentuk sablon, tapi bermotif batik. Dan motifnya pun dulu itu bukan motif batik Balikpapan yang kita kenal sekarang, tapi motif ampik. Jadi motif ampik itu motif yang kayak itu sebenarnya dari yang melengkung-lengkung itu yang sering ditemui di sekitaran Kalimantan, Kalimantan Timur khususnya. Nah, itu adalah motif yang dulu ya motif Kaltim lah yang diproduksi dulu dan itu masih sablon. Jadi belum bisa dikatakan sebenarnya batik gitu. Nah, kita itu baru benar-benar fokus ke pelatih. Itu kan dulu batik Saho itu menjadi salah satu yang sampai sekarang masih aktif memproduksi batik di Kota Balikpapan. Nah, setelah dari batik tadi yang dari sablon itu akhirnya berkembang mulai ada pelatihan batik printing. Jadi di Balikpapan uniknya kalau di Jawa batik pertama kali muncul itu batik. Jadi batik itu kan dari kata mbah, dari bahasa Jawa, mbah itu embatik. Jadi mbah itu melakukan, tik itu titik. Jadi menitik. Nah, jadi sebenarnya batik yang asli di Jawa dulu itu bukan garis, tapi membuatnya itu dengan titik. Itu makanya namanya batik. Nah, dan dulu di Jawa kita mengenal batik itu ya karena menggunakan canting itu. Di Balikpapan kita pertama kali muncul batik itu dari batik printing. Gitu. Nah, setelah batik printing tahun 1950-an itu 1950-an itu sudah mulai ada pelatih 1950-an 1993 atau 1995-an itu sudah mulai ada batik tulis gitu. Jadi kita di Balikpapan itu pengembangan batiknya mulai dari batik printing dulu baru ke batik tulis. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu tapi dulu masih batik yang dalam bentuk atau motif Kaltim. Belum ada batik Balikpapan. Batik Balikpapan itu baru muncul di tahun 2011 di era pemerintahan Pak Rijal Effendi. Dan waktu itu Bu Arita Rizal menjadi ketua Dekranasdanya. Dan dapat dikatakan juga kalau beliau menjadi salah satu yang memiliki inisiasi untuk adanya batik Balikpapan itu. Sebenarnya beliau melanjutkan sih dari yang sebelumnya sudah ada. Untuk memperkenalkan kearifan lokal, kebudayaan lokal. Nah, salah satunya yang memang lebih mudah untuk direcognize itu kan melalui batik gitu. Jadi kenapa kok bukan tenun? Kenapa kok bukan yang lain? Karena memang dari segi produksi lebih mudah. Dan orang juga udah batik itu kan seperti pengetahuan umum gitu ya. Karena sejak tahun 2009 batik itu dijadikan sebagai intangible heritage dari UNESCO, itu sudah akhirnya di Indonesia sendiri udah banyak kota-kota yang membuat batik lokal mereka sendiri. Gitu. Benar. Jadi akhirnya di launching di tahun 2012 kalau tidak salah itu di launching batik Balikpapan oleh pemerintah kota dan sampai sekarang masih ada dan motifnya juga semakin beragam. Gitu. Oke. Dan apakah sudah ada nih Kak sosialisasi mengenai memperkenalkan batik ini? Karena yang aku tahu batik Balikpapan ini sudah masuk museum ya sebenarnya. Cuman kan Ami masih tidak aware bagaimana sih kok bisa batik Balikpapan ini diperkenalkan hingga akhirnya nasional pun tahu kalau Balikpapan ini punya batik. Dan apakah batik Balikpapan itu memiliki ciri khas tersendiri hingga orang itu mengakui kalau ini adalah batik Balikpapan dibanding batik-batik lainnya. Kalau dari perspektif kajian budaya, ini sebenarnya kan Balikpapan ini sebenarnya sedang membuat. Jadi proses ini namanya dikatakan sebagai proses konstruksi identitas budaya. Bagaimana Balikpapan ini sedang berupaya untuk menunjukkan identitas budaya mereka melalui batik. Dan salah satu caranya itu adalah ya mereka atau dari pihak yang berwenang pada saat itu untuk mengenalkan batik ke level yang lebih luas itu ya menaruh salah satu sampel batik itu di Museum Tekstil di Jakarta. Kita itu sebenarnya udah sejauh itu gitu. Walaupun memang di Balikpapan sendiri mungkin masyarakat masih banyak yang belum tahu ya kalau ternyata ada batik Balikpapan gitu. Nah, kalau di Balikpapan sendiri saat ini
pengetahuan saya memang dari pemerintah kota juga sudah memperkenalkan batik itu melalui berbagai macam metode. Salah satunya fashion show dari anak-anak. Jadi fashion show anak-anak itu sekarang udah menggunakan batik Balikpapan. Nah mungkin orang tuanya emang batik Balikpapan yang gimana? Silahkan cari Dede Kranasda. Nah di sana itu adalah banyak batik Balikpapan. Terus selain itu juga banyak sekali ornamen-ornamen di Balikpapan ini yang menggunakan motif-motif batik Balikpapan yang sebenarnya itu menjadi salah satu upaya juga untuk mengenalkan batik Balikpapan. Oke, berarti aksinya memang benar-benar terlihat ya. Dan juga sebenarnya ada, cuman memang belum ini aja gitu, ya itu tadi yang menjadi fokus penelitian aku kemarin itu ya memang ekosistem kita yang harus di highlight itu dari pemerintah. Ini juga mungkin masukan ya untuk pemerintah saat ini, ekosistem batik itu masih belum terbentuk sedemikian rupa. Jadi memang harus dibentuk lagi gitu, karena memang ekosistem untuk menjadikan batik Balikpapan menjadi batik yang besar dan kayak tutup mata udah kenal batik. Oh ada batik ini adalah batik Balikpapan, itu ya melalui proses yang panjang. Kita juga bisa mengenal batik Jawa itu melalui proses yang panjang sekali dari abad 16. Batik Jawa itu mulai di trading ke di luar dari Indonesia atau di seluruh Indonesia itu sejak abad pada abad ke-16 waktu itu. Oke, dan udah lama banget dan prosesnya nggak bisa dibandingkan dengan Balikpapan yang masih bayi lah ibaratnya. Masih bayi lah. Iya, memang dalam proses pembentukan identitas budaya. Benar-benar. Akhirnya yang mengubah Balikpapan dikenal sebagai kota minyak menjadi Balikpapan yang memiliki ciri dan juga budaya yang pastinya menonjol ya Kak ya. Benarnya. Nah tadi ada yang belum terjawab, kok dari kota minyak bisa batik gitu. Nah jadi salah satu alasannya kenapa kok dari kota minyak itu bisa menggerakkan ekonomi kreatif, karena memang pada tahun 2016 itu industri oil and gas itu sedang menurun di kota Balikpapan. Kalau masih ingat mungkin teman-teman Tribuners di tahun 2017 itu kita sempat defisit anggaran. Nah itu memang dipengaruhi dari semakin melemahnya oil and gas yang ada di kota Balikpapan, dan juga kontrak-kontrak dari perusahaan-perusahaan asing itu sudah mulai habis gitu, dan akhirnya mulai ada naturalisasi dari Pertamina. Makanya dulu Chevron udah berubah jadi Pertamina, macam-macam kan namanya, Total berubah jadi PHM gitu kan. Nah jadi itu adalah salah satu dampak. Nah ini pemerintah waktu itu memberikan atau melakukan sebuah mitigasi alternatif ekonomi, yaitu ekonomi kreatif. Nah, 2000 itu di tahun 2016. 2011 batik ini sudah ada, masih belum terlalu berkembang. Nah, karena adanya pengembangan untuk ekonomi kreatif di Indonesia juga waktu itu, jadi akhirnya semakin tergenjot lah untuk pengembangan batik pada saat itu. Jadi salah satu subsektor yang memang sangat-sangat difokuskan juga pastinya ya, di highlight juga pastinya untuk batik itu. Wow. Luar biasa kan Tribun? Itu sebenarnya cerita singkat aja. Iya, itu cerita singkat itu, belum panjangnya ya. Kayaknya kalau panjangnya besok selesai. Nah, rencananya sih aku pengen bikin buku tentang batik Balikpapan, karena memang sekarang kan masih belum ada. Memang accessibility untuk informasi terkait batik Balikpapan itu masih sangat sedikit, minim. Aku juga kemarin penelitian tuh susah ya mencari kajian pustakanya gitu. Dan akhirnya selain sih kepikiran sih untuk membuat buku yang menceritakan tentang perjalanan batik tadi dari awal sampai dengan sekarang, yang base-nya itu adalah hasil dari riset saya sendiri. Wow, itu keren banget kan. Dari riset kakak waktu S2 tadi mengenai budaya, pastinya khususnya yang ada di Balikpapan ini. Dan juga kakak yang sangat bergerak nih di dunia budaya, tradisi khususnya yang berada di Balikpapan ini, pastinya juga terjun langsung dong. Misalkan salah satunya adalah ketika kakak sudah selesai penelitian, kakak juga bakal mengenalkan lah batik yang akan kakak kenalkan ke Balikpapan, khususnya warga Balikpapan dulu deh kenal. Apalagi kakak sebagai tenaga pengajar dan juga akademisi, pastinya kakak punya dong tujuan-tujuan untuk memperkenalkan batik Balikpapan itu. Untuk yang kita baru bahas tadi sama Gen Z yang mungkin masih ya pakai gadget lah gitu. Gimana tuh Kak? Nah, kalau dari saya sendiri sih untuk memperkenalkan itu, makanya tadi pengen ngerangkum batik itu menjadi sebuah buku entah itu dalam bentuk digital ataupun cetak, masih dalam bentuk rencana. Semoga bisa terrealisasi dalam waktu bisa ya Kak ya. Karena itu menurut saya penting aja gitu, karena suatu
proses dari konstruksi identitas apapun atau proses dari kebudayaan masyarakat kalau tidak tertulis atau tidak tercatat pasti hilang. Ini pun kemarin saya bisa mendapatkan data tersebut ya karena memang saya melakukan penelitian. Kalau enggak ya mungkin datanya hanya akan mengendap di meja siapa gitu ya. Iya benar. Di meja siapa gitu kan. Tidak tersentuh lah pasti ya jadinya. Tidak tahu. Jadi ada yang tidak tahu gitu. Nah, jadi makanya saya terketuk untuk mungkin yang paling dekat itu ya itu mulai merancang untuk buku tentang batik Balikpapan, prosesnya sampai sekarang itu. Lalu yang kedua mungkin bisa membantu juga untuk pengembangan ekonomi kreatif. Jadi sebenarnya saya juga setelah ini ingin bersama para pengrajin batik untuk membangun sebuah ekosistem batik. Jadi saya pengen terjun ke mereka. Jadi hasil penelitian. Jadi ini adalah salah satu komitmen juga. Karena biasanya orang habis penelitian itu udah hilang. Yang penting dapat gelar selesai. Iya benar. Nah kalau saya itu memang berkomitmen setelah ini saya akan memberikan hasil penelitian ini. Saya akan diskusikan dengan pengrajin yang memang sudah membantu saya. Dan hasil dari simpulan-simpulan itu akan kami rumuskan lagi. Yang akhirnya nanti kita akan membuat sebuah ekosistem batik. Nah dari hasil penelitian, hasil wawancara kemarin dengan pihak Dinas Koperasi UMKM, sebenarnya memang mereka sudah ada planning terkait dengan pembentukan ekosistem batik di Kota Balikpapan. Tapi memang masih dalam bentuk proses. Nah, kita kan yang namanya membuat ekosistem itu kan nggak mudah. Dan kita tidak bisa hanya berpangku ke pemerintah saja, karena pemerintah ini kan dia fasilitator. Kalau misalnya masyarakatnya atau pengrajinnya tidak juga mengelevate diri mereka atau produk mereka ataupun dari mereka sendiri tidak ada yang mau naik sendiri, mau berusaha sendiri kan agak sulit. Nah disinilah peran akademisi. Bagaimana hasil dari penelitian itu bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Gitu. Jadi saya nanti akan komunikasi lagi sama pengrajin untuk mulai memikirkan bagaimana sistem atau pembentukan ekosistem batik ini tadi. Karena sebenarnya dasar-dasarnya udah ada. Tinggal bagaimana ini tuh dibentuk sebuah ekosistemnya ataupun mungkin nanti entah itu dalam bentuk koperasi or something atau wadahnya gitu. Benar. Karena sebenarnya juga di penelitian sebelumnya saya ada beberapa metode yang sebenarnya nama metode itu kadabra. Kadabra? Kadabra. Iya itu singkatan. Jadi kadabra itu ini belum saya patenin sih. Tapi sudah di-spill duluan, nggak apa-apa nih. Jadi bagaimana jadi kadabra itu adalah sebuah proses di mana prosesnya itu benar-benar kita itu saling jemput bola gitu. Jadi pemerintah ini bisa diterapkan oleh pemerintah ataupun Forum Ekonomi Kreatif Balikpapan gitu. Jadi kita menjemput bola semua yang memang memiliki potensi untuk membuat itu atau para pengrajin-pengrajin itu dikumpulkan, terus memang diinkubasi, terus akhirnya mereka bisa membuat branding gitu. Jadi nanti metode kadabra ini yang mungkin akan saya terapkan di dalam pembentukan ekosistem batik ini. Gitu. Jadi hasil penelitiannya yang sebelum-sebelumnya itu bisa diterapin satu sama lain. Gitu. Benar. Itu aksi yang menurut saya kita akademisi mungkin banyak melakukan penelitian biasanya di belakang meja saja gitu menulis segala macam. Tapi kalau bagi saya selama memang hasil dari penelitian itu bisa direalisasikan, kita bisa membentuk atau bisa mewadahi terutama masyarakat gitu yang bergerak di bidang tertentu yang sesuai dengan fokus saya gitu, mereka bisa mendapatkan manfaat dari hasil penelitian saya, why not? Wes, luar biasa. Dan terjawabkan sekarang Tribuners kenapa Ami mengatakan kalau Kak Romi itu adalah super powerful moment. Amin. Wonder Woman. Wonder Woman ya kayak. Dimana kayak apapun pokoknya yang Kak Romi itu mengatakan bahwa penelitian itu tidak hanya sekedar penelitian, tapi ia bisa memaparkan itu dan juga merealisasikan itu untuk kehidupan bermasyarakat pastinya juga dan pembangunan daerah khususnya yang ada di Balikpapan. Wah ini keren banget. Udah cocok jadi wali kota belum? Amin. I mean like the wali kota perempuan. I mean why not ya kan Kak? Just kidding. Nanti saya di ban. Ya, siapa tahu suatu saat tahun depan wali kota perempuan. Anyway, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari Ami Kak ya.
Mungkin pertanyaan terakhir kami adalah kakak memberikan harapan kepada Tribuners dan juga pastinya memberikan kayak semacam kata-kata semangat untuk para Tribuners khususnya untuk Gen Z agar bisa, kalau ceritanya Ami bilang agar bisa lebih aktif dalam pembangunan daerah seperti Kak Romi. Silakan Kak. Oke, halo teman-teman Gen Z semuanya. Nah, kalian ini kan aku yakin banget nih teman-teman Gen Z itu adalah orang-orang yang luar biasa banget gitu, eksploratif, terus terbuka, dan kalian itu sangat terbuka dengan informasi-informasi yang ada. Mungkin kalau pesan itu adalah ya kita harus bijak dalam penggunaan informasi, penyebaran informasi saat ini. Benar. Gitu. Nah, terus kalau untuk teman-teman yang sekarang sedang mendapatkan privilege untuk menempuh pendidikan tinggi, manfaatkan privilege kalian untuk dalam menempuh pendidikan tinggi tersebut untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Entah itu dari hasil penelitian kalian, entah hasil dari pemikiran-pemikiran kalian. Jangan hanya diendapkan sebagai tulisan aja, jangan hanya ditaruh di kepala sebagai ide saja, tetapi realisasikan itu. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa ada kesulitan terkait dengan bagaimana sih cara merealisasikan hal tersebut, manfaatkanlah fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi. Benar. Gitu. Kenapa kok aku fokusnya ke teman-teman yang memiliki privilege untuk mendapatkan pendidikan di pendidikan tinggi, karena memang mahasiswa itu sebagai agent of change. Jadi realisasikan mahasiswa sebagai agent of change itu gitu. Jadi jangan hanya ide, karena ini menarik banget teman-teman Gen Z ini. Adik saya kan baru masuk kuliah, itu udah dibuat udah banyak sekali kuliah-kuliah yang based on project yang memang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Benar. Dan ide-idenya itu sangat-sangat out of the box. And I do believe kalau misalnya teman-teman bisa memaksimalkan fasilitas yang diberikan oleh kampus, memaksimalkan diri kalian, potensi yang ada di dalam diri kalian, I do believe stigma-stigma negatif itu sebenarnya yaitu hanya stigma aja. Benar. You have to prove it that you can do better and you can do many things for the development of your city or even our country. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Romi atas waktunya yang luar biasa ini, dan kita sudah mengenal sosok Kak Romi yang Ami sangat amazed banget dengan Kak Romi luar biasa, dan Ami sangat it's an honor to know you right here. It's an honor to know you right here and you telling me the story of yourself about bagaimana juga cara kakak untuk ikut aksi dalam pembangunan daerah yang didasari padahal dari analisis dan juga riset skripsi doang, tapi bisa langsung direalisasikan, dan itu luar biasa banget ya. Terima kasih banyak ya Kak ya. Semoga harapan kakak bisa segera terwujud pastinya. Amin. Paling utama adalah buku tentang batik agar Gen Z dan juga pastinya Tribuners semua itu bisa mengenal lebih jauh mengenai Balikpapan, tidak hanya sekedar kota minyak, tetapi juga sebagai kota yang berbudaya. Benar, kota yang berbudaya dan penuh dengan tradisi yang bisa kita pelajari dan juga sangat worth it untuk dipelajari ke seluruh Indonesia dan juga dunia. Oke Tribuners, kita sampai di sini dulu dan kita bertemu di segmen selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.